Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, setelah doa Angelus, di tengah hamparan hijau Villa Kepausan Castel Gandolfo, suasana berbeda dari biasanya. Di bawah sebuah tenda besar Padiglione del Riposo, Paus Leo ke-14 duduk bersama orang-orang yang mungkin jarang kita lihat di meja-meja resmi, yakni para tunawisma, keluarga asuh, penghuni rumah singgah, mereka yang setiap hari didampingi oleh Caritas Keuskupan Albano. Jumlah mereka ada 110 orang. Wajah-wajah penuh harapan, beberapa masih tampak lelah karena perjalanan hidup. Tapi hari itu ada cahaya lain, cahaya sukacita. Bagi sebagian, kesempatan ini terasa mustahil. Seorang pria bernama Massimiliano bahkan berkata, "Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam hidup saya." Hari itu sekat-sekat runtuh, tidak ada lagi kami dan mereka. Tidak ada pemberi dan penerima. Yang ada hanyalah satu keluarga besar, duduk bersama, berbagi roti, cerita, dan harapan. Paus pun menyampaikan sapaan spontan yang menyentuh hati. Berikut ini pesannya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa patah kata saja. Banyak di antara saudara-saudari sekalian telah mendengar apa yang saya katakan dalam perayaan Ekaristi Kudus tadi. Namun terlintas dalam hati saya untuk terlebih dahulu berbagi tentang tanda yang begitu bermakna bagi kita semua, yakni memecahkan roti bersama. Inilah tanda pengenalan akan Yesus Kristus yang hadir di tengah umatnya. Inilah perayaan Ekaristi, tetapi sekaligus juga kebersamaan di sekitar meja, berbagi anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak Caritas Keuskupan, Yang Mulia Bapak Uskup atas sambutan penuh kasih ini, serta kesempatan untuk berbagi di tempat yang indah, yang mengingatkan kita akan keagungan ciptaan. Tempat ini juga mengajak kita merenungkan bahwa ciptaan yang paling indah adalah manusia, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yaitu kita semua. Setiap pribadi merupakan cerminan wajah Allah. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa menyadari bahwa kehadiran Allah dapat dijumpai dalam setiap diri kita. Maka pertemuan kita siang ini dalam santap bersama adalah suatu persekutuan dengan Allah dalam kasih persaudaraan sejati. Terima kasih yang tulus kepada saudara-saudari sekalian yang hadir di sini. Kini mari kita mohon berkat Tuhan atas santapan yang akan kita nikmati, atas mereka yang telah bekerja dan berjerih lelah demi tersedianya hidangan ini, atas anugerah yang kita bagikan, Burgo Laudato Si, dan banyak pihak lainnya yang memungkinkan perayaan yang penuh sukacita ini terjadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami serta anugerah yang akan kami terima dari kemurahan-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa hidup dalam kesatuan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat menikmati santapan. Pesan ini sederhana namun dalam. Kita diajak untuk selalu ingat bahwa wajah Allah hadir dalam diri setiap orang, terutama mereka yang sering terpinggirkan. Bagi Paus Leo ke-14, duduk bersama di meja makan bukan sekedar berbagi makanan. Itu adalah bentuk nyata dari hidup bersama Allah, dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Itulah makna dari roti yang dipecahkan bersama, sebuah tanda pengakuan akan Kristus yang hadir di tengah umatnya. Hari itu menu yang disajikan sederhana namun penuh perhatian. Ada aperitivo khas Castelli, lasagna, parmigiana tradisional, daging sapi muda panggang, dan juga tumis sayuran, salad buah segar.
dan sebagai penutup disuguhkan dolce leone namanya. Semua dipersiapkan dengan cinta oleh para juru masak lokal, para relawan, dan juga tim Borgo Laudato Si. Bahkan pilihan menu pun disesuaikan dengan keberagaman keyakinan para tamu, agar semua dapat menikmatinya dengan tenang. Di sela acara, Kardinal Fabio Baggio mengingatkan sesuatu yang sangat mendalam. Ia mengatakan, Borgo Laudato Si bukan hanya tempat, ia adalah gaya hidup Injili. Dan gaya hidup ini pertama-tama membuka pintunya bagi mereka yang membutuhkan, bagi kaum miskin, bagi mereka yang tersisih. Keramaan Injil sejati dimulai dari orang miskin. Dan dengan tegas ia menambahkan, tidak ada ekologi sejati tanpa keadilan sosial. Kasih Kristiani melampaui keadilan, menjadikannya cinta yang nyata. Sementara itu, Uskup Albano Vincenzo Viva juga menyampaikan sapaan penuh kasih. Ia berkata, dengan melihat wajah-wajah di meja ini, kita menyaksikan Injil yang menjadi hidup nyata. Tidak ada kami dan mereka, tidak ada pemberi dan penerima. Yang ada hanyalah sesama yang saling berbagi roti, cerita, perjuangan, dan harapan. Sungguh, Injil hari itu tidak hanya dibacakan, tidak hanya dikhotbahkan, namun juga menjadi bagian dari kehidupan. Usai santapan siang, alih-alih segera beranjak, Paus Leo ke-14 meluangkan waktu untuk menghampiri satu persatu para tamu. Ia menyalami mereka, menyapa, memberikan senyuman hangat, bahkan pelukan. Bagi orang-orang kecil yang hadir pada hari itu, momen tersebut akan terukir indah selamanya. Jamuan sederhana di Castel Gandolfo menjadi lebih dari sekedar makan siang. Itu adalah tanda nyata kasih Allah, sebuah pengalaman Injil yang hidup, yang mengingatkan kita semua bahwa berbagi roti, berbagi meja, berbagi kasih adalah cara yang paling indah untuk menghadirkan Tuhan di tengah dunia.